Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kutai Timur akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, and coachee bersama saya Niken Suryati dari SDN 001 Sangatta Utara, Nur Asia dari SDN 011 Sangatta Selatan, Marhaida dari TK Negeri Pembina Kabupaten Kutai Timur. Selamat menyaksikan. Silakan Bu. Mbak Sia. Bu Mai, maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya, silakan Bu, silakan. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Mai. Oh, Ibu rencana mau melaksanakan coaching ya? Iya. Boleh Bu, sebelum kita nanti Bu Asia melaksanakan coaching, ada beberapa langkah awal nih yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Yang pertama, nanti saya akan melihat nih bagaimana alur coaching Ibu gitu. Apakah sesuai dengan alur kita, apakah sesuai dengan rubrik penilaiannya gitu Bu ya. Apakah nanti Ibu bisa menggali potensi yang ada pada coaching Ibu, seperti itu Bu ya. Dan jangan lupa juga Ibu menyesuaikan prinsip coaching yang beberapa itu Bu ya, yang seperti kemitraan, kemudian proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coaching Ibu. Seperti itu Bu. Nah, untuk langkah pertama ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu. Yang pertama, saya ingin menanyakan ke Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu adalah hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, mungkin sudah ini ya untuk yang pertama itu Bu ya, kompetensinya. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dan observasi pada coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian yang ketiga nih Bu, kira-kira indikator yang bagaimana yang akan Ibu capai pada saat coaching nanti? Oh iya Bu, saya ingin agar coach saya itu Bu menemukan solusi atau langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahannya. Ya. Baiklah kalau begitu Bu, artinya Ibu sudah benar-benar mempersiapkan ya untuk observasi kali ini. Saya kira cukup ya Bu. Selanjutnya Ibu bisa melaksanakan coaching nanti. Silakan Bu Asia. Baik Bu, terima kasih Bu Mai. Sama-sama Bu Asia. Assalamualaikum Bu Niken. Waalaikumsalam Bu Asia. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Bu, saya perhatikan sepertinya tadi itu Ibu kelihatannya ada yang Ibu mau ceritakan ke saya. Mau cerita apa Bu ya? Iya Bu, saya ini akhir-akhir ini kayak berpikir keras gitu tentang murid saya itu di dalam kelas itu. Saya lihat kok kayak tidak ada selera untuk belajar seperti itu. Kalau saya menjelaskan kok kayak ini tidak diperhatikan saya gitu. Nah, jadi saya ini apa yang bisa saya lakukan. Kemudian saya mau ngomong ke Ibu Asia itu kayak ini sibuk gitu. Jadi saya tuh mau curhat ke siapa seperti itu Ibu Asia. Gitu Bu. Kalau saya garis bawahi Bu, dari penjelasan Bu Niken ternyata murid Ibu itu dalam pembelajaran itu kurang
antusias untuk belajar. Maka dari itu saya punya juga materi-materi yang saya akan sampaikan seperti itu. Dan juga model pembelajaran apa supaya anak saya itu aktif. Nama saya itu di RPP yang saya akan munculkan itu nanti saya akan juga model pembelajaran sesuai materi. Seperti itu Bu. Berarti dari penjelasan Ibu tadi bahwa dengan menggunakan variasi metode, media dan belajar bisa meningkatkan antusias guru juga. Itu rencana saya. Nah kira-kira Bu, dikatakan itu kondisi yang ideal itu berada di level 10. Nah kira-kira di sekolah Ibu itu sekarang di kelas Ibu di level berapa ya Bu? Atau di SMA Ibu? Dari 1 sampai 10 itu saya sekolah itu antara 5 dan 7, jadi masih di 5 sekarang ini, makanya saya itu di 5 galau seperti itu. Nah kalau dilihat dari kondisi saat ini Bu, kira-kira mau ditingkatkan sampai ke level berapa Bu? Supaya terlihat perubahan. 7, 8 lah ya, nggak bisa 10 terlalu perfect ya. Ya 7, minimal 7 saja gitu. Nah kalau 5 ini di bawah rata-rata sekali, makanya bosan mereka. Saya 7 saya minimal, kalau bisa ya ke 8 seperti itu durasi ya. Juga saya mau. Nah, kalau sudah ke 8, luar biasa itu nantinya anak-anak saya pembelajarannya sangat mengasihkan nantinya seperti itu. Ya saya harap nanti dari apa usaha saya rencananya ini nantinya kalau saya berhasil nantinya saya bisa menjelaskan ilmu biasa itu pendidikan ya. Mudah-mudahan direalisasikan secara kuliah. Nah dari beberapa rencana yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira rencana yang mana yang bisa Ibu realisasikan ke depan ini? Kalau saya sebenarnya ya ini yang saya mau secepatnya ini yang menggunakan IT, karena kan sekarang itu anak-anak pintar sekali, jangankan gurunya belum bisa aja anaknya sudah bisa, bukan saya tidak mau kalah. Makanya sebagai pendidik itu saya mau belajar lagi seperti itu, saya mau maju lagi menggunakan IT ini. Makanya saya sering-sering menggunakan literasi ya kan, literasi IT, kemudian numerasi juga seperti itu. Jadi tidak ketinggalan zaman lah sebagai seorang pendidik seperti itu. Ya, kita harus Ya, kemudian dari rencana Ibu tadi yang akan Ibu lakukan Ibu, apakah Ibu perlu bantuan dari seseorang atau dari rekan sejawat Ibu? Nah mungkin kira-kira siapa yang Ibu akan ajak nanti untuk membantu? Oh iya, dari atasan, kemudian dari teman sejawat saya, kemudian dari murid saya. Nah, ini yang penting ini, karena yang mau saya bangun ini murid ya kan. Kalau tidak ada dari teman-teman, ya nggak mungkin dong saya akan berhasil ya kan. Yang saya tahu ini atasan dan teman sejawat seperti itu. Kalau biaya, nah kira-kira kan Ibu mau berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian ingin mendapat dukungan juga dari berkolaborasi dalam prasarananya untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan TIK dan informasi TIK. Kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan bersama teman-temannya. Kalau kapannya setelah saya berhasil mendidikan saya, nah baru saya ikhlaskan itu. Nah mungkin tidak biar teman-teman yang lain tahu dari sisi-sisi saya. luar biasa demikian juga. Terus komitmen demikian di dalam rencana itu seperti apa? Komitmen saya semoga ya dengan usaha saya ini nantinya semoga saya berhasil nih. Ya saya itu komitmennya dengan diadakan seperti itu teman yang lain bisa juga melakukan seperti saya akan menggali lagi apalagi ya supaya tidak membosankan belajar di kelas. Saya harus belajar lagi, belajar itu komitmen saya tidak akan berhenti seperti itu. Semoga rencana Bu Weekend bisa terlaksana dengan baik Bu ya. Betul sekali. Dari pertemuan kita siang ini
ide yang tadinya tidak terfikirkan tapi kok langsung keluar gitu saja. Akhirnya saya keluar menemukan istilahnya pemecahan masalah dari permasalahan yang saya pendam selama ini. Ternyata ada jalan keluarnya, seperti saya nanti benua Asia sama saya itu jangan stuck sampai di sini. Kita tetap jalan, kalau ada apa-apa nantinya akan juga saya sharing lagi dengan benua Asia gitu, apa lagi. Kayaknya asik juga gitu kan, untuk membicarakan metode pembelajaran, siapa tahu nanti ada ilmu yang baru lagi gitu. Jadi saya sama benua Asia ini kolaborasi dengan India. Ternyata saya mendapatkan jalan keluar. Terima kasih mulai dari benua Asia. Nah, sekarang Bu Asia, iya Bu Uman, bagaimana nih perasaannya setelah melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah, senang sekali Bu Mai karena bisa menggali potensi Bu Niken. Ternyata beliau itu punya kendala, punya kesulitan, tapi beliau bisa menyelesaikan sendiri, mencari solusinya sendiri. Iya, saya lihat itu Bu Niken antusias sekali memang bercerita ya Bu. Iya. Sampai apa ya? Sulit untuk sulit untuk diputus ya, kayaknya semua undang-undangnya tertumpah hari ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Begini Bu Asia ya, setelah coaching tadi mungkin ada sedikit yang perlu kita diskusikan lagi ya. Nah, tadi Ibu kan sudah melakukan coaching ya dengan Bu Niken nih. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Ibu nih setelah proses coaching tadi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Gitu Bu ya. Pada coaching ini, alhamdulillah Bu Mas, saya tadi sudah melakukan alur kita, seperti menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, terus menanyakan rencana aksinya Bu Niken dan tanggung jawabnya dengan alur tersebut. Nah, saya juga berupaya menggali potensi yang ada pada Bu Niken tadi, seperti itu. Iya Bu, saya juga tadi mengamati ya. Saya lihat memang proses coaching yang Ibu laksanakan ini sudah sangat baik. Prosesnya juga sudah menggunakan alur Tirta gitu ya. Kemudian Ibu juga sudah berupaya ya menggali potensi yang ada di Bu Niken, bahkan secara tidak sadar gitu ya, Bu Niken itu menemukan potensinya sendiri gitu. Bahkan banyak rencana-rencana aksi yang banyak plan gitu yang direncanakan oleh Bu Niken gitu. Dan alhamdulillah ya, akhirnya Bu Niken bisa menyelesaikan permasalahannya, menemukan solusi dari permasalahan ini. Nah, yang terakhir nih Bu, yang ingin saya tanyakan ke Bu Asia ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Ya Bu Mana, saya ingin mengembangkan kompetensi saya itu Bu Mai dalam memahami alur Tirta lebih dalam lagi, karena supaya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, di coaching selanjutnya bisa lebih bagus dari coaching saya yang tadi Bu. Baik Bu, alhamdulillah ya, Ibu sudah punya target untuk selanjutnya, apa yang harus dilakukan, kemudian lebih meningkatkan proses coaching yang Ibu laksanakan. Nah, saya pikir untuk observasi hari ini cukup ya Bu ya. Semoga nanti Ibu bisa melaksanakan proses coaching yang lebih baik daripada hari ini ya. Terima kasih untuk hari ini Bu Asia. Ya, sama-sama Bu Mai. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Niken. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Baik, katanya Bu Mai mau melakukan coaching dengan Bu Asia ya nanti ya. Kemudian apakah coachingnya sudah disiapkan atau bagaimana Bu Mai? Sudah Bu. Oh, alhamdulillah.
Nah, sebelum melakukan coaching dengan Ibu Asia, langkah awal yang harus lakukan oleh Bu Mai, pertama-tama itu harus mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Kemudian lagi coaching, coach juga harus mengkondisikan penuh apakah sudah siap atau belum. Kemudian lagi jangan lupa menggunakan alur tinta sesuai coaching yang ada di situ, jangan sampai keluar dari alur tinta seperti itu Bu Mai nantinya ya. Kemudian lagi apa yang ingin ditanyakan kepada coaching nanti Bu Mai dengan Ibu Asia? Ya, untuk coaching nanti yang saya rencanakan ini Bu ya, saya nanti akan menemukan beberapa hal Bu yang menjadi alur ceritanya ya. Dan yang penting sih sebenarnya ada kompetensi nih Bu yang ingin saya kembangkan, misalnya hadir sepenuhnya gitu ya, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu yang saya rencanakan. Oke. Pertanyaan kedua dari saya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan yang akan dianukan sebagai observasi nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini yang benar-benar saya perhatikan Bu ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan terbuka gitu, pertanyaan terbuka seperti itu Ya, kepada coach ya. Kemudian lagi pertanyaan ketiga ini, indikator yang bagaimana yang akan Ibu capai pada proses coaching supaya Bu Nur Asia itu nantinya tercapai seperti itu? Mungkin ya Bu ya, nanti saya akan berupaya gitu ya, supaya nanti yang sebagai coaching kan butuh Asia ya, saya akan berupaya menggali potensi yang ada di Bu Nur Asia supaya nanti Bu Nur Asia bisa menemukan solusi dari permasalahan sendiri seperti itu. Oh demikian, Ibu sudah lakukan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah memberitahu kepada saya sebagai observasi. Jadi nanti saya akan mendampingi Bu Mai dan Ibu Nur Asia. Terima kasih banyak sudah memberitahu saya. Terima kasih. Terima kasih demikian teman-teman. Terima kasih. Apa kabar nih Bu Nur Asia? Alhamdulillah Begini Bu ya, saya tadi sampaikan nih dari Bu Mungkin katanya ada hal-hal yang harus kita diskusikan gitu melalui kesempatan ini Bu ya. Kira-kira apa sih kira-kira yang ingin Bu Asia diskusikan, atau ada sesuatu hal yang mungkin mau diceritakan ke saya nih Bu? ya Bu Mai, begini akhir-akhir itu saya punya teman kebetulan, dia itu orangnya kalau mengajar monoton, masih menggunakan metode yang lama, ceramah aja terus. Jadi anak-anak itu kurang antusias dalam belajar Bu. Sementara kan di perkembangan zaman sekarang ini kan sudah banyak metode-metode pembelajaran, model pembelajaran yang bisa membuat anak lebih aktif lagi Bu Mai, seperti itu. Oh, jadi kalau dari penjelasan Ibu ini ya, kalau saya garis bawah ini permasalahannya itu pembelajarannya yang monoton gitu ya, sehingga mungkin terkesan kurang variatif gitu ya Bu ya, sehingga anak-anak kurang antusias gitu ya, kurang termotivasi untuk belajar. Mungkin begitu ya Bu? Iya, seperti itu Bu. Baik Bu Asia, jadi Ibu kan adanya perubahan ya. Nah, kira-kira perubahan seperti apa nih yang Ibu ingin lihat atau Ibu ingin harapkan? Seperti ini Bu Mai, saya ini mengharapkan rekan-rekan saya di sekolah itu bisa berubah, mereka bisa mengajar sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Apalagi sekarang kan sudah zamannya modern, sudah IT. Nah, saya berharap rekan saya ini bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, terus menggunakan media pembelajaran yang interaktif,
serta sumber-sumber belajar yang beragam seperti itu. Jadi dari penjelasan Ibu ini bahwa dengan menggunakan variasi metode gitu ya, kemudian model atau media pembelajaran yang digunakan, bisa dikatakan kondisi kelas itu bisa ideal. Nah itu Bu ya, kalau dia menggunakan metode dan media yang bervariasi lah gitu ya. Nah kalau misalnya di level 1 sampai 10 nih, di level 10 nih, kira-kira sekolah Ibu sekarang nih ada di level berapa nih? Oh, kalau di sekolah saya itu kira-kira di level 5 mungkin Bu Mai. Karena masih sebagian besar itu guru-gurunya masih menggunakan media pembelajaran yang monoton, mereka masih menggunakan metode yang lama. Jadi mungkin di level 5 kayaknya. Oh, masih di level 5 ya Bu. Kayaknya PR-nya banyak Bu ya. Iya. Nah, kalau dilihat dari kondisi ini Bu ya, yang Ibu masih di level 5 gitu. Kira-kira kalau harus ditingkatkan gitu, kira-kira Ibu berharapnya perubahan itu ada di level berapa Ibu? Pengennya di level berapa nih untuk perubahan di sekolah Ibu? Nah, kalau di level 10 kan mungkin terlalu sempurna ya, jadi agak sulit untuk mencapai ke level tersebut. Jadi mungkin saya ingin di level 7 dulu deh Pak, untuk sekolah saya sementara ini. Oh, ini agak sulit ya Bu gitu ya. Jadi dari level 5 Ibu mau menaikkan ke level 7 gitu ya. Nah kira-kira untuk naik ke level 7 nih apa yang bisa dilakukan? Dan mungkin saya akan mengajak rekan-rekan saya untuk belajar bersama, untuk berkolaborasi supaya untuk melakukan pengembangan diri, untuk sama-sama belajar. Karena sekarang kan kita kalau mau belajar tentang sumber belajar atau media pembelajaran sudah banyak sekarang di YouTube, atau bahkan saya juga akan mengajak rekan saya untuk lebih aktif lagi di PMM atau mengikuti workshop. Sekarang kan sudah banyak, meskipun kita tidak workshopnya secara offline atau daring, kita bisa secara daring. Banyak sekarang workshop untuk peningkatan pembelajaran di kelas itu seperti itu. Ya berarti ya mengajak gitu ya, mengajak rekan-rekan untuk meningkatkan kompetensi dirinya Bu ya, dengan belajar mandiri gitu ya. Kira-kira nih Bu, ada strategi yang lain nggak yang kira-kira itu nyaman dilakukan gitu? Ya bisa juga Bu, saling di sekolah saling berdiskusi ya, menyampaikan jika ada pembelajaran metode yang baru. Misalnya kan sekarang lagi trennya itu pembelajaran berdiferensiasi Bu Maya ya. Jadi kita bisa saling berbagi, saya bisa menyampaikan ke teman-teman bahwa ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu sangat bagus, karena kita itu berpihak kepada murid kan, jadi murid itu lebih aktif. Kita juga tidak terkesan memaksa murid-murid kita, karena mereka itu belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi insya Allah nanti saya juga akan mengajak mereka untuk berdiskusi bersama, berkolaborasi dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah. Wah ini banyak banget ya ide-idenya, ini luar biasa ini. Idenya sudah banyak, rencana aksi yang mau dilakukan itu sudah kelihatan gitu ya. Nah dari beberapa rencana yang sudah terpikirkan nih oleh Bu Nur Asia, kira-kira rencana yang mana nih yang ingin direalisasikan secepatnya nih? Nah, rencana yang ingin saya realisasikan secepatnya itu Bu ya, yang berdiskusi tadi Bu ya, berkolaborasi. Jadi supaya rekan-rekan guru di sekolah saya itu bisa memiliki pikiran terbuka, bisa berubah. Jadi kita saling berdiskusi bersama, saling memberi masukan, saling menyampaikan pendapat kita dan menyampaikan pengetahuan-pengetahuan baru supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran di kelas itu. Begitulah kira-kira yang ingin saya fokuskan untuk teman-teman. Untuk menjalankan rencana-rencana itu ini ya, pastinya kan ini tidak mudah ya, dan Ibu ini tidak mungkin melakukannya sendiri, pasti butuh bantuan orang lain gitu ya. Nah kira-kira untuk menjalankan rencana itu ini siapa mungkin yang bisa
menyetujui. Nah, nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan saya yang sudah sama-sama belajar. Nah, nanti kami akan melaksanakan diskusi atas seperti saya dengan rekan sejawat saya. Jadi ibu akan berkolaborasi ya dengan rekan-rekan sejawat, bahkan juga berkoordinasi dengan kepala sekolah. Nah, untuk melaksanakan rencana ibu ini kira-kira kapan ibu akan melaksanakan? Secepatnya, insya Allah saya akan melaksanakan secepatnya supaya pembelajaran itu di sekolah saya itu bisa lebih meningkat, supaya lebih aktif lagi, karena hal yang baik itu harus disegerakan Bu ya, supaya kita juga ilmu tidak hilang dan kita bisa berbagi secepatnya. Ya Bu, bagus sekali ya rencana yang sudah ibu sampaikan ini. Kira-kira dari percakapan kita ini kan ibu sudah mendapatkan sudah menyampaikan permasalahan, kemudian ada rencana-rencana untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, kira-kira setelah kita ngobrol nih, bercakap-cakap nih, ditemani oleh Bu Ciken, apa nih yang ibu dapatkan dari percakapan kita? Banyak sekali yang saya dapatkan. Ternyata permasalahan yang saya hadapi ini bisa saya cari solusinya sendiri dengan bantuan pemain, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing, sehingga saya lebih terbuka pikirannya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah saya. Saya juga bisa belajar untuk lebih mengetahui lagi metode-metode pembelajaran untuk mengajak teman-teman berkolaborasi. Alhamdulillah Bu ya, dari proses percakapan kita ini Ibu Nur Asia sudah menemukan solusi ya, bagaimana nanti bisa meningkatkan suasana pembelajaran itu yang lebih menyenangkan untuk anak, yang tadi berpihak kepada anak melalui kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mengajak teman-teman untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, mungkin itu Bu ya yang bisa kita peroleh hari ini ya Bu ya. Baik Bu Mai, terima kasih banyak Bu ya atas waktunya hari ini. Ya, saya juga berterima kasih kepada Bu Niken sudah siap menjadi observer kami, mendampingi kami pada siang hari ini. Terima kasih Bu Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Niken. Gimana ya, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Nur Asia, asik sekali kayaknya tadi saya dampingin itu. Ya, alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar coaching tadi. Kemudian Bu Nur Asia ternyata asik juga ya, dia mengutarakan permasalahannya itu. Kemudian di sini sudah saya tanyakan ke Ibu tentang beberapa tentang coaching. Nah, di sini sudah berjalan dengan baik, indikator yang ketercapaiannya sudah ada, sudah sesuai yang diinginkan. Nah, bagaimana dengan Ibu sebagai coach terhadap Bu Nur Asia tadi? Pada proses coaching tadi ini ya, alhamdulillah Bu, saya bisa gitu ya, saya bisa melakukan coaching ini dengan baik. Saya bisa menggunakan alur kita tadi diawali dengan saya menanyakan tujuannya, kemudian saya berupaya mengidentifikasi masalahnya Bu, kemudian saya berupaya menggali potensi yang ada di Bu Asia, sehingga yang pada akhirnya Bu Asia menemukan sendiri solusi-solusi yang akan dilakukan gitu terhadap permasalahannya. Nah, itu bukan yang sudah saya lakukan. Iya, alhamdulillah ya tadi Bu Asia juga bisa mengeluarkan sendiri permasalahannya dan bisa menyimpulkan juga seperti itu ya. Nah iya Bu, sebagai observer nih, saya sudah melihat proses coaching Ibu sudah berjalan dengan baik, kemudian prosesnya juga sudah sesuai dengan alur kita yang kita inginkan, seperti itu sudah muncul di situ alur kitanya. Kemudian coaching dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga sudah dilakukan oleh coach yaitu Bu Mai, kemudian dapat menemukan solusi dan permasalahan coach itu sendiri. Nah, pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan terhadap Ibu Nur Asia?
setelah tadi saya melakukan proses coaching itu Bu ya, saya pikir yang saya ingin kembangkan kompetensinya ini, saya ingin benar-benar memahami alur pintanya sih sebenarnya. Jadi fokusnya di alur pinta itu Bu, supaya nanti untuk kedepannya ketika saya diberi kesempatan nih untuk coaching lagi, saya benar-benar bisa melakukan proses coaching ini dengan baik. Iya, ternyata kita namanya ilmu ya tidak bisa berhenti sampai di sini. Kita tetap harus mengembangkan seperti itu. Baik Ibu, kita cukupin kegiatan observasi ini. Kemudian selanjutnya semoga kita bisa melakukan dengan guru-guru yang lain ya Ibu ya. Terima kasih banyak sudah bisa mempercayai saya sebagai observasi antara coach dan coachee, yaitu Bu Mai dan Ibu Nurasia. Terima kasih banyak Bu Mai. Terima kasih Bu Niken. Assalamualaikum Bu Niken, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nurasia, kabar baik, alhamdulillah. Oh iya, dengar-dengar saya dengar informasi Bu Niken mau melakukan coaching ya? Iya Ibu, saya akan melakukan coaching dengan Ibu Bu Mai nantinya. Saya lihat Bu Mai kayaknya ada sesuatu yang mau dia sampaikan ke sana. Oh gitu Bu. Nah, sebelum melakukan coaching Bu, sebagai langkah awal saya ingin mendiskusikan beberapa hal ke Ibu Niken. Nah, yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rumput penilaian kita hari ini Bu. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rumput penilaian Bu ya. Iya. Nah, apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta? Terus coaching yang dilakukan juga bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya Ibu. Nah, bagaimana juga coaching merespon pertanyaan dari Ibu. Nah, serta jangan lupa Bu ya, untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachingnya Ibu nanti Bu ya. Betul. Pertanyaan pertama nih Bu Niken yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu Niken kembangkan nanti pada coaching kali ini Bu? Baik Ibu, yang saya ingin sampaikan nanti yaitu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Pertama, coachee harus hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bobot kepada coachee, seperti itu. Oh iya, seperti itu Bu ya. Nah, pertanyaan kedua saya Bu Niken kali ini adalah kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dan yang ingin Ibu observasi pada coaching kali ini? Tentunya saya akan mendengarkan coachee pada saat menjelaskan apa permasalahannya dia. Kemudian saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya coachee akan membuka semua permasalahannya dia, seperti itu. Oh iya Bu. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga Bu Niken, indikator yang bagaimana yang akan Ibu capai pada proses coachingnya Bu Niken kali ini? Indikator yang saya inginkan yaitu agar coachee saya menemukan solusi atau langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahannya, sehingga coachee bisa menemukan sendiri permasalahan keluarnya, seperti itu. Ya. Nah, demikian Bu Niken ya observasi kita kali ini Bu ya. Nah, selanjutnya silahkan Bu Niken melakukan coaching dengan coachingnya Ibu, yaitu Bu Mai. Terima kasih Bu Nurasia, semoga nanti Bu Nurasia mengobservasi kami berdua. Nantinya saya itu melakukannya dengan lancar dan ada catatan-catatan yang apa saja kekurangan dan kelebihan yang harus saya kembangkan, seperti itu. Makasih banyak Bu Nurasia sudah meluangkan waktu saya. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Niken. Apa kabar hari ini? Apa sih ya, kalau ditanya kabar sedap-sedap gimana gitu Bu, lagi galau soalnya. Iya. Nah, bolehkah tahu kegalauan apa yang dirasakan oleh Bu Mai hari ini? Bisakah bercerita kepada saya? Iya, begini Bu Niken.
ada rasa khawatir nih Bu melihat kondisi di sekolah saya gitu Bu. Jadi di sekolah saya itu ada gimana ya, teman-teman ini rekan sejawat sih Bu. Iya, betul. Jadi tentang kegiatan pembelajaran di kelas gitu Bu. Jadi rekan-rekan sejawat itu sebagian, tidak semua sih Bu. Iya. Sebagian itu kurang termotivasi untuk mengembangkan diri. Oh iya Bu. Iya. Sehingga metode pembelajaran yang dilakukan di kelas gitu Bu agak kurang variatif gitu. Sehingga anak-anak itu terlihat tidak begitu antusias dalam belajar, tidak terlalu termotivasi dalam belajarnya, nah, gitu Bu. Jadi di saat kegiatan pembelajaran banyak anak itu yang tidak begitu lambat gitu memahami kegiatan pembelajaran karena itu tadi tidak semangat gitu mengikuti kegiatan pembelajaran karena ya itu tadi gurunya metode mengajarnya yang monoton gitu Bu. Nah, yang saya dengar, yang saya garis bawahi ya, bahwasanya teman ibu itu kurang mengembangkan diri. Menurut Bu Mai ini, teman tersebut harus bagaimana dia supaya bisa mengembangkan dirinya? Apa yang mau dilakukan oleh Bu Mai supaya dia nanti bisa berkembang, istilahnya seperti itu, tidak monoton? Nah, kalau saya sih dia berharapnya rekan-rekan saya ini ada keinginan untuk Bu, untuk belajar gitu, untuk berubah lah gitu Bu ya. Jadi tidak menggunakan pola yang lama. Nah gitu. Nah sekarang ini kan sudah semakin maju perkembangan ini Bu. Jadi kan paling tidak kita juga sumber belajar itu kan banyak gitu ya. Jadi harapan saya itu teman-teman mau berubah gitu. Sehingga kalau pola berubah, pola pikir berubah, kemudian ada tindakan perubahan, sehingga ada ide-ide untuk merubah metode pembelajarannya supaya lebih menarik. Nah harapan saya itu ya di kelas itu kegiatan pembelajaran itu lebih menyenangkan gitu. Anak-anak termotivasi untuk belajar. Jadi yang Ibu harapkan dari teman Ibu itu bisa bervariasi lah seperti itu ya Bu Maya. Baik, perubahan seperti apa nantinya dari teman-teman Ibu itu yang diharapkan oleh Bu Maya? Nah ya mungkin kalau saya sih mengharapkannya teman-teman itu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan mungkin gitu ya, atau mungkin bisa melihat referensi-referensi pembelajaran dari YouTube mungkin, dari TikTok juga sekarang banyak ya. Kemudian juga ada program dari kementerian itu Bu, apa itu ya, aplikasi yang biasa kita buka itu ya. Ya PMN, nah seperti itu. Nah di situ kan semua banyak Bu ya. Jadi sebenarnya tergantung kita mau nggak. Nah seperti itu mungkin. Iya. Nah dari penjelasan tadi dari Bu Mai ya, menggunakan banyak sekali metode yang harus dilakukan, model pembelajaran seperti itu. Artinya di sini Bu Mai mengharapkan teman seperti itu. Nah sekarang posisi di sekolahan itu, di sekolah Bu Mai itu berada di level berapa sih sekarang ini, dan yang akan dicapai ini maunya di level berapa Bu Mai? Kalau melihat kondisi sekarang ya mungkin gimana ya mau menyebutnya gitu ya. Tapi kalau melihat kondisi guru-guru atau rekan-rekan saya dengan kondisi begini yang masih bertahan sepertinya itu masih di level 5 mungkin. 5 ya. Nah supaya 5 ini berarti di bawah ya Bu ya, masih kurang istilahnya. Nah menurut Ibu pantasnya di sekolah Ibu tuh harus di level berapa supaya meningkat? Kalau 10 tidak mungkin ya. Ya tapi yang lebih bagus lagi ya 10. Maunya berapa? Di level berapa Bu? Kalau ditanya maunya begini, pastilah saya maunya 10 ya Bu. Iya betul. Kayaknya berat banget gitu ya. Berat kalau 10 itu ya Bu, kayaknya sempurna banget gitu ya. Kalau saya sih Bu di level 7 atau 8 itu sudah alhamdulillah banget Bu, sudah bersyukur saya. Iya. Nah kemudian kiat-kiat apa yang mau dilakukan untuk ke teman-teman itu? Mungkin itu Bu, sebenarnya yang saya pikirkan sebenarnya di situ Bu ya. Kira-kira apa ya kiat-kiatnya gitu ya Bu ya. Makanya saya
itu yang saya keluhkan sebenarnya. Tapi setelah kita berbincang-bincang nih, ada ide nih yang muncul di pikiran saya. Mungkin nih saat ini ya saya berencana mengajak teman-teman saya Bu untuk belajar bersama mungkin ya. Kalau tidak kan saya sekarang ini Bu sudah mengikuti guru penggerak misalnya nih Bu. Nah, jadi banyak ilmu nih Bu saya dapatkan itu, alhamdulillah ya, ilmunya luar biasa. Nah, dari ilmu yang saya dapatkan ini saya berencana ingin mengajak nih teman-teman rekan-rekan saya untuk belajar bersama-sama Bu. Jadi seperti apa ya, apa sih namanya, tutor sebaya. Nah, seperti itu Bu. Jadi saya mengajak nanti berbagi ilmu gitu ya. Di guru penggerak itu kan saya belajar tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana kita bisa memahami murid, kemudian media-media pembelajaran yang sangat variatif gitu yang digunakan gitu. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin semacam ada mentoring gitu Bu ya teman-teman rekan-rekan sejawat saya. Nah, saya dengar lagi tadi akan dilakukan segera. Kapan aksinya yang akan dilakukan supaya cepat mendapatkan level yang kan saya pengen kalau bisa berubah sekarang berubah ya. Pengennya kan Bu ya, pengennya sih apa gemus gitu Bu, pengen secepatnya berubah. Nah, kalau pengen secepatnya berubah tentunya nih Bu, saya akan melaksanakan rencana saya secepatnya Bu. Mungkin kalau bisa 2-3 hari ini paling lambat minggu depan. oh gitu ya, lebih cepat lebih bagus seperti ya, itu ya, supaya perubahannya biar cepat juga seperti itu untuk di sekolahan Ibu. Nah, sekarang sudah dari perbincangan awal sampai akhir. Nah, apa ya yang diperoleh dari perbincangan ini menurut Ibu Mai? Alhamdulillah ya, dari bincang-bincang kita ini saya ini sudah mendapatkan gambaran. Yang tadinya saya merasa seperti apa gitu ya, dengan perbincangan ini saya sudah mendapatkan gambaran itu apa yang akan saya lakukan gitu ya. Ada rencana-rencana tindakan aksi nanti yang akan saya lakukan supaya nanti secepatnya perubahan terjadi di sekolah saya seperti itu. Wah, asik sekali ya Bu Mai, saya mendengar dari berceritanya Bu Mai. Ternyata Bu Mai juga selama ini yang saya amati, ternyata ini permasalahannya Bu Mai. Ternyata tidak semua teman, hanya beberapa ada salah satu misalnya seperti itu. Artinya tidak terlalu sulit untuk merubah sekarang ini kan seperti itu, karena kita berusaha. Terima kasih Bu Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Niken. Waalaikumsalam Bu Rasia. Tadi Ibu sudah melakukan coachingnya dengan Bu Mai. Alhamdulillah, sudah Ibu ya, asik ya. Iya, asik kayaknya sepertinya. Bu Mai sangat antusias sekali Bu coaching hari ini Bu ya. Iya, luar biasa ya Bu Mai ya. Iya. Nah, dari hasil coachingnya Ibu tadi, gini Bu Niken, ya, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Ibu. Nah, setelah Ibu melakukan coaching tadi, Iya. nah yang pertama Bu Niken, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi terkait indikator tercapaian yang Ibu inginkan? Nah, pada saat coaching tadi itu Bu Rasia, saya sudah melakukan dengan alur kurva, kemudian seperti menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menanyakan juga rencana aksi dan tanggung jawab dengan alur tersebut. Kemudian saya berupaya menggali potensi yang ada pada Bu Mai tadi, sehingga Bu Mai bisa menjawab semua dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka saya seperti itu. Seperti ya. Nah ya Bu, sebagai observer saya juga sudah melihat proses coaching Ibu tadi sudah berjalan dengan baik Bu ya. Nah prosesnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Ibu juga sudah berusaha menggali potensinya Bu Mai tadi, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Mai tadi dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bu ya. Iya, betul sekali itu Bu Rasia. Nah, di situ kompetensi yang saya kembangkan lagi yaitu lebih memahami lagi alur kurva.
kemudian saya juga berupaya bagaimana melakukan coaching itu lebih baik lagi supaya Bu Mai itu nantinya bisa lebih lagi mengeluarkan kemampuannya dia seperti itu. Tapi tadi biasa dia bercerita itu. Iya, yang saya tangkap tadi tinggal mendengarkan aja Kak. Ibu tadi melihat langsung kan Bu Mai bercerita itu. Iya Bu, karena tadi untuk kompetensinya itu yang dikembangkan kan ya tadi alur ceritanya Bu ya Sudah kelihatan sekali kan ya. Alhamdulillah dapat menemukan pemecahan masalahnya. Dia juga sendiri yang menyimpulkannya kan Bu Rasia. Bisa lihat tadi itu luar biasa. Iya begitu. Nah baik Bu Nike, kita cukupkan kegiatan observasi kita hari ini Bu ya, karena hari ini kita masih punya kegiatan lain ya Bu ya. Nah, sebagai guru banyak ya Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi Bu ya. Terima kasih Bu Nike. Sama-sama, saya ucapkan terima kasih Bu Nur Asia sudah meluangkan waktu untuk kami berdua, Bu Mai dan Ibu Niken melakukan coaching. Terima kasih banyak kepada Bu Nur Asia sudah menjadi observasi kami.